Bumi Nusantara kita merupakan tempat yang unik, tempat yang penuh dengan misteri, legenda dan cerita-cerita dari peradaban lama. Cerita-cerita yang terus-menerus memberikan nafas bagi kehidupan masyarakat kita, menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan. Kearifan lokal dan penghormatan terhadap alam merupakan hal yang selalu dijadikan petua hidup. Namun perkembangan zaman senantiasa mengikis hal-hal seperti ini dan membuat kita lupa betapa pentingnya kearifan lokal ini. Dan berikut merupakan sebuah cerita mengenai Nusantara yang selalu diliputi oleh legenda dan mitosnya, yakni sejarah tentang Sabdo Palon dan Mbah Petruk. Ketika pertama Islam masuk ke tanah Jawa, tidaklah semulus yang orang sangka. Sebab tanah Jawa sudah ada manusia, juga ada bangsa jin yang menganut kepercayaan kuno. Ada yang menduga mereka adalah penganut Hindu dan Buddha, yakni agama yang pada saat itu berkembang. Namun banyak yang menduga mereka adalah penganut kepercayaan Jawa kuno. Mereka ini dipimpin oleh Sabdo Palon. Karena paham mereka yang berbeda, maka ketika Islam masuk disambut dengan peperangan. Bukan peperangan sembarang perang, namun perang mistis, perang ilmu-ilmu gaib. Sehingga tidak sedikit ulama Islam yang dikirim dari Mesir gugur dalam peperangan mistis tersebut. Dalam wadah kasar mereka tewas karena tersapu gelombang pasang, semacam tsunami dan sebagainya. Perang itu berlanjut dengan banyaknya jatuh korban di kedua belah pihak. Maka diutuslah Syekh Subagir, ulama asal Persia atau Iran yang dikenal ahli ilmu gaib dan bisa melihat bangsa jin. Dengan kedatangan Syekh Subagir, benteng pertahanan Sabdo Palon yang super ketat dapat ditembus, dan banyak bangsa jin atau manusia pengikut Sabdo Palon yang binasa. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Sabdo Palon mengadakan gencatan senjata. Dia mengajak Syekh Subagir berunding dan menghentikan perang. Syekh Subagir menerima ajakan tersebut dengan tangan terbuka, karena dia juga melihat jalan perundingan jauh lebih baik daripada melanjutkan pertempuran yang tidak ada gunanya. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Syekh Subagir dengan Sabdo Palon. Isi kesepakatan itu antara lain, Islam boleh berkembang atau disebarkan di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Islam harus menghormati dan menghargai budaya, adat istiadat setempat. Islam tidak boleh memaksa orang yang berbeda keyakinan untuk memeluk agama baru tersebut. Dan kalau orang Islam yang memimpin atau jadi pemimpin harus mengayomi semua orang, semua agama dan semua kepercayaan, dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Dan sejak saat itu Sabdo Palon bersama pengikutnya termasuk Mbah Petruk Moksa. Mereka hilang dari pandangan umum dan tidak mudah dilihat oleh manusia biasa. Hanya mereka yang memiliki kelebihan dan paham ilmu gaib yang dapat melihatnya. Sebelum menghilang, Sabdo Palon sempat berpesan kepada Syekh Subagir bahwa suatu ketika dia, Sabdo Palon atau pengikutnya Mbah Petruk akan kembali menunjukkan jati dirinya. Kalau pemimpin negeri ini tidak amanah, tidak mencintai rakyat, hanya berbuat untuk kesenangan dirinya dan kelompoknya saja, sementara membiarkan rakyat dalam kesengsaraan dan